Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk membuktikan kesehatannya ini, kesiapannya ini bisa dinyalakan ya kameranya untuk membuktikan kesiapan kalian saat ini mengikuti pelajaran. Silahkan Rahmanovia untuk memimpin doa bersama dengan teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Rahmanovia. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi berkah belajar kita pada hari ini, sehingga apa yang kita inginkan berupa ilmu yang manfaat akan didapatkan. Baik, kalian sudah siap belajar untuk hari ini? Semangat, harus siap. Sambil kalian menyiapkan, lihat buku paketnya dan alat tulisnya bisa diperlihatkan ke kamera. Semangat. Untuk menyemangati, saya beri sebuah syair ya. Syairnya itu adalah Syakautu ila wakiin soal hifdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Bapak absen terlebih dahulu ya. Kita Andini Resti. Iya, Pak. Sebelum kita mulai, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana sebagai bentuk penguatan karakter kebangsaan kalian. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, saya coba review dulu pembelajaran kita yang kemarin. Saya ingin tanya kepada Rahmania Putri. Rahmania Putri, pembelajaran kita kemarin belajar tentang apa ya? Masih ingat nggak? Hari kiamat, Pak. Oke, bagus. Siva Putri, kemarin sudah kita bahas tentang Yaumul Mizan. Apa kira-kira Yaumul Mizan? Marsanda masih ingat Yaumul Mizan kemarin? Hari penimbangan. Oke, bagus. Berarti kalian masih ingat ya. Baik, untuk pembelajaran kita berikutnya adalah tentang mengimani hari akhir, namun kita kaitkan dengan perilaku sehari-hari, yaitu berupa kejujuran, kemudian tanggung jawab, dan keadilan. Ya. Baik, sampai di manakah kalian pengetahuannya tentang ketiga itu? Coba kita lakukan pretest terlebih dahulu dengan permainan kuis ya. Sekarang buka di grup WA-nya kita ya, grup kalian. Bapak sudah ngirim sebuah link untuk bisa kalian buka, dan saya tunggu kalian kasih nama dan saya tunggu ya, untuk kemudian kita bermain kuis bersama. Bentar, saya kirim, masukkan nama dan ikuti masuk ya. Nanti saya cek kehadirannya di sini. Klik-kliknya ya. Windy Octaviani udah masuk, Parasanda sudah, Tasya. Baik, tidak menjawab berarti sudah semua. Silahkan dimulai. 3, 2, 1. Baik, saya kira cukup. Di sini sudah bisa dilihat ya. 5 besarnya. Tadi memang Devina masih
bawah, kemudian bisa naik ke atas. Tapi untuk waktu tadi saya lihat Desilia yang paling tinggi. Silakan kita beri aplaus kepada 5 besar ini. Berikan aplaus kepada mereka semua. Berikan apresiasi atas apa yang telah dikerjakan tadi. Baik, kira cukup untuk kuis hari ini. Sekarang untuk pembelajaran berikutnya, kalian perhatikan ke layar, ya, dimana KD dan tujuan pada pembelajaran kita kali ini adalah tentang manfaat dan hikmah beriman pada hari akhir. Ya. Kemudian sebelum kita belajar, seperti biasa, kita baca Al-Quran terlebih dahulu. Saya minta kepada Marsanda. Marsanda, tolong dibacakan, Marsanda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Kemudian tujuan dan kompetisi dasar pada hari ini adalah meyakini terjadinya hari akhir, kemudian berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan pada hari akhir. Kemudian ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna iman pada hari akhir. Yang keempat, menyajikan kaitan antara beriman pada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Ya. Kalian tonton video sambil persiapkan alat tulisnya, melihat apa sih pesan dalam video tersebut. Kita lihat terlebih dahulu. Baik, oke. Dari video yang tadi, kira-kira sebentar saya tanya. Yang tidak menyalakan kamera akan saya tanya ya, makanya dinyalakan kameranya semuanya. Nova Lailatul. Dari video yang tadi kira-kira pesan yang disampaikan tentang apa Nova Lailatul? Jelas. Oke. Tapi saya pengen tahu dari bahasanya seorang Syafira Aurelia. Jujur itu apa sih menurut kamu? Suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan secara jujur. Kembali lagi ke jujur ya. Oke, bagus. Mungkin ada yang punya pendapat lain, kalimat lain. Jujur menurut Rahmadila. Jujur itu apa adanya, Pak. Tidak menambah-nambahi, tidak mengurang-ngurangi. Oke, bagus ya. Dari penjelasan kedua ilmuwan kita, Syafira Aurelia dan Rahmadila ya, karena sudah memberikan sebuah definisi ya, bagus. Insya Allah dari situ bisa kalian pahami tentang apa itu jujur. Oke, bagus. Sekarang ke video berikutnya. Kan? Putrat itu bocah quick banget tuh, kita gajian mau ganti banget itu soalnya.
masih banyak. Siang ini mau dipakai ya. Selesaiin. Siap, Pak, siap. Kodrat, tolong anterin uang ini ke Pak Jaya di syuting sini. Ini uang santunan untuk anak yatim dari sekolah kita. Oh iya, bilang juga, maaf, stok amplop barunya habis. Yang penting isinya. Terusin ya. Oke, cukup. Nyatet-nyatet nggak tadi? Bisa lihat jelas ya? Baik. Dari video itu kembali akan saya tanyakan kepada Triwulansari. Triwulansari, pesan Iya, apa Pak. yang diberikan dari video itu? Kira-kira. Bertanggung jawab atas guru yang ngasih amanah buat memberikan ke orang tadi. Oke, Apa itu? bagus. Ya. Nah, tanggung jawab menyampaikan. Terus mar'atul konitatilah. Iya, Pak. Kira-kira kalau kamu dalam posisi orang yang tadi, apakah melakukan hal yang sama atau bagaimana? Insya Allah. Oke, bagus. Harus optimis ya. Sampai sesanggup apa kita untuk mempertanggungjawabkan sebuah amanah. Rahmanovia. Dari yang sudah dijelaskan tadi, temanmu tanggung jawab. Kira-kira menurut Bulanisa, gimana Bulanisa? Tanggung jawab itu apa menurut kamu? Kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung akibat dari sesuatu yang telah diperbuatannya. Oke, bagus. Sip. Nah, Rahmanovia juga mau bilang itu sebenarnya tadi, cuma mulai dari mana bingung. Oke. Rahmanovia, ceritakan yang pernah kamu alami tentang tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari kamu, apa? Tanggung jawab itu kayak kayak pekerjaan rumah. Oke, bagus. Pekerjaan rumah apa itu? Ya, contoh kayak enggak kayak udah tanggung jawabnya di rumah itu bantu orang tua. Oke, bersih-bersih rumah, bagus. Itu adalah tanggung jawab, jadi jangan sampai dikhianati tanggung jawabnya. Oke, kalian sudah dengar semua dari ketiga teman kalian yang sudah menjelaskan, dan saya tidak ikut-ikut sama sekali ya, tidak ikut-ikut menjelaskan, ternyata kalian bisa menilai sebuah video dan kemudian menjelaskannya. Itu adalah bentuk dari sebenarnya kalian bisa kemudian memahami sesuatu tanpa harus segala sesuatu diberikan oleh gurunya. Next video. Tentang seorang yang mau berangkat sekolah, kakak beradik, kakaknya dikasih 20.000, adiknya dikasih 5.000. Tapi sebelum saya ceritakan, Cecilia ada? Iya, Pak. Ya. Kira-kira adil nggak? Masnya 20.000, adiknya itu 5.000 tadi. Enggak. Karena? Soalnya kan harus sama. Harus sama, oke. Itu menurut Profesor Dr. Cecilia. Sedangkan menurut Profesor Amanda Sakinah bagaimana? Ya, Pak. Nah, kamu misalkan, kamu punya adik nggak Amanda Sakinah? Mana Punya. Mana wajahnya ini? Adiknya kelas berapa? Kelas 9 sama 6. Oke, yang kelas 6 SD.
kamu dikasih 20.000, yang kelas 6 dikasih 10.000, adil nggak? Adil aja, Pak. Karena ya kebutuhannya kan juga beda-beda, jadi itunya juga beda, jadi sama aja. Kalau buat adikku mungkin itu udah cukup, dan 20.000 juga udah buat aku juga udah cukup. Oke. Tapi sayang ya, wajahnya kemana ini yang mendesak ini? Ya, Pak. Bentar. Bagus. Ya, jawaban yang bagus. Jadi bisa disimpulkan ya dari pendapat dua ilmuwan tadi, ternyata yang satu yang namanya adil harus sama. Bagus. Tapi kemudian Cecilia siapa tadi? Amanda Sakina punya pendapat bahwa ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu adalah adil yang sebenarnya ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebutuhan Amanda lebih banyak daripada dengan kebutuhan adiknya, sehingga meskipun jumlahnya tidak sama, itu tetap dikatakan adil. Adil tidak selamanya 50-50. Nah, itu bisa kalian catat ya. Dari yang sudah kalian lihat, kalian perhatikan, sudah kalian analisis, kira-kira betul tidak ya apa yang telah kalian kemukakan? Nah, jadi bisa kalian perhatikan, pada materi kita kali ini adalah tentang kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Beriman kepada hari akhir itu membuat kita harus jujur, tanggung jawab, dan adil. Kenapa? Karena ada sebuah makna di situ, yaitu makna tentang kemenangan hidup. Makna kemenangan hidup itu ada dua, ada sukses jangka pendek, ada sukses jangka panjang. Tolong kalian siapkan buku paketnya, buka halaman buku PAI, halaman tentang hikmah beriman kepada hari akhir sampai dengan kaitan antara jujur, kemudian bertanggung jawab, dan adil. Kalian baca, saya beri waktu 10 menit, cukup. Baik, saya kira cukup. Oke. Sekarang dari yang telah kalian baca, sekarang tolong kalian berkelompok. Kemarin kelompoknya 3 itu ternyata terlalu banyak sehingga yang bekerja itu kurang bisa kelihatan. Akhirnya saya buatkan kelompok lebih rinci lagi, yaitu sebanyak 6 kelompok. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat di sini. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Lihat di depan, ini ada di Google Classroom. Di mana di kelompok 1 ini bisa dilihat ya. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Baik, untuk kelompok 1 silakan, ini ada nama-namanya, kalian perhatikan. Ada perwakilan untuk mencatat tugasnya. Kelompok 1 adalah kalian kelompok 1, tolong kaitkan antara mengimani hari akhir dengan perilaku jujur. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Perhatikan. Tugasnya adalah menganalisis kaitan antara perilaku bertanggung jawab dengan dalam mengimani hari akhir. Ya. Oke. Ya. Kelompok 6. Tugasnya adalah buatkan cerita pendek tentang keadilan. Adil ya. Oke. Baik, sampai di sini paham untuk tugasnya dari kelompok-kelompok? Paham. Paham.
Saya beri waktu 15 menit dari sekarang untuk kalian mendiskusikan bersama. Silakan. Berkolaborasi dengan teman-teman yang di anggotanya ini. Ini akan kalian cek di GC karena sudah ada nama-namanya di situ. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan yang tadi saya tugaskan barusan. Kelompok 1 siapa perwakilannya? Iya Pak, saya. Oke, silakan. Kaitan beriman pada hari akhir dengan perilaku jujur. Perilaku jujur itu cerminan utama dari perbuatan manusia. Ketika meyakini hari akhir karena dorongan untuk selalu berkata benar sesuai kenyataan adalah menjadi kewajiban bagi semua manusia agar selalu menjaga amal perbuatan yang baik dalam kehidupan menjadi bekal di hari akhir. Oke, bagus. Jadi itu adalah ketika ke-6 kelompok yang sudah mempresentasikan. Sekarang dari ke-6 kelompok itu bisa saling bertanya, kelompok 1 mau bertanya ke siapa, kelompok 2 ke siapa, kelompok berapa, saling bertanya, masing-masing 1 pertanyaan. Kalian buka LKPD di Google Classroom, di situ sudah saya siapkan tugas kalian untuk mengerjakannya dalam waktu 10 menit. Ya, ini LKPD-nya bisa dilihat di layar. Ini ya. Di situ ada tugasnya, keterangannya, bisa kalian langsung kerjakan dan submit di Google Classroom. Lihat ini ya, ada 2 soal, mengamati gambar dan mengamati sebuah cerita. Bisa kalian lihat perintahnya di situ. Baik, sudah selesai apa yang sudah kalian kerjakan LKPD tadi. Selanjutnya kita evaluasi. Nah, karena bab 1 sudah selesai, kita ulangan harian. Silakan dibuka di sini di Google Classroom kalian untuk evaluasinya. Saya beri waktu 15 menit untuk bisa kalian kerjakan. Ya, bentuknya Google Form. Kameranya dinyalakan untuk memastikan kalian mengerjakan tanpa melihat buku ataupun internet ya. Nah, Classroom, Pak. ya. Tugasnya ada di Classroom. Ada di Classroom, betul. Ini sudah ada di sini, ada evaluasi ulangan harian bab 1. Silakan kerjakan 15 menit. Sambil saya perhatikan kameranya dinyalakan semua untuk memastikan kalian tidak melihat buku. Ayo, dibuka semua. Yang tidak menyalakan berarti patut dicurigai nanti. Silakan, dinyalakan semua. Bagus, silakan dikerjakan. Silakan. Baik, waktu sudah selesai. Silakan dikumpulkan hasil ulangannya. Disubmit semuanya. Oke. Semoga hasil ulangannya baik ya. Sekarang adalah waktu di mana kita sudah mencapai penghujung ya. Saya ingin kita menyimpulkan bersama-sama dari hasil pembelajaran kita hari ini.
saya ingin berkesimpulan bersama Syafira Aurelia. Dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan ada 3 sikap yang harus kalian miliki dalam kehidupan sehari-hari. 3 sikap itu apa saja, Syafira? Jujur, adil, dan bertanggung jawab. Oke, bagus ya. Itu adalah kesimpulannya. Kemudian disimpulkan lagi yang namanya jujur itu apa tadi, Marsanda? Berkata sejujurnya, Oke, tidak bagus. ditambah. Sip. Nah, kalau bertanggung jawab tadi apa, Desilia? Kesadaran seseorang akan memberikan tanggungan terhadap apa yang diperbuatnya, Pak. Oke, bagus. Kesimpulannya. Sip. Baik, dari situ kedua kesimpulan itu saya kira cukup dan membuat kalian setidaknya bisa memahami tentang pembelajaran kita pada hari ini. Terus saya tanya lagi, bisakah kalian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Bisa? Siap? Insya Allah bisa. Ya Allah bisa. Sangat bisa. Baik, untuk pembelajaran kita berikutnya adalah tentang kode dan kodar. Nanti bisa kalian buka bukunya untuk permulaan mempelajari. Baik, karena waktu kita terbatas, silakan untuk Desilia untuk menutup dengan doa, dipimpin teman-temannya. Sebelum mengakhiri pelajaran AI pada hari ini, mari kita berdoa supaya ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Ayo kita baca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Sudah.